A, B, dan B. Oke, seperti ini. Nah, ini jangan lupa. Nih, nanti pun misalkan kalau ketemu misalkan konteks struktur aljabaran yang lebih advance, tadi saya katakan seperti misalkan struktur field, struktur ring, integral domain atau grup misalkan. Maka kalau misalkan pertanyaannya adalah buktikan bahwa dua grup ini sama, ya intinya seperti ini. Kembali lagi pada konteks himpunan lagi. Bagaimana kita membuktikan himpunan yang sama. Jadi tetap seperti itu. Jadi sehingga mengapa ini mengenai logika dan teori himpunan itu ditempatkan di semester yang pertama, karena nanti untuk yang semester-semester lanjutan ini konsep-konsep ini tetap dipakai untuk selanjutnya, sehingga perlu ini kita tetap berpegangan, berpatokan, karena orang matematika itu terkenal disiplin gitu ya. Jadi terkenal disiplin. Jadi artinya kalau ini prinsipnya seperti ini, ya ini yang dipakai. Ya, terus seperti itu. Ya, misalkan di Fasilkom ya, di ilmu komputer, di matematika dasarnya ya yang diberikan ya logika dan teori himpunan juga di situ ya, terkait dengan itu. Sehingga dengan demikian, karena apalagi ilmu komputer itu merupakan anak buah dari matematika ya. Jadi sehingga saya dan Prof. Lamin itu dipindahkan ke Fasilkom ya, karena memang Fasilkom ilmu komputer itu masih berada di bawah, merupakan bagian dari ilmu matematika juga. Oke, itu terkait dengan beberapa hal yang perlu Anda cermati nantinya. Oke, kita lanjutkan lagi pada ini share berikutnya. Ini tadi kita sudah sampai di sini. Oke, himpunan ya. Jadi himpunan adalah konsep dasar dari semua cabang matematika. Jadi konsep itu termasuk juga nanti fungsi dan objek dalam matematika itu semuanya abstrak. Objek dalam matematika itu semuanya abstrak. Hanya saja sekarang ini kalau masa abstrak. Kalau 25, ya kita tahu 25 misalnya bilangan. Semua bilangan itu abstrak. 2 itu yang bagaimana? Oh, 2 itu yang begini. Oh, bukan. Ini adalah coretan atau coretan spidol di di PowerPoint. 3 itu bagaimana? 3 itu yang ini. Bukan, ini adalah gambaran ballpoint atau spidol di PowerPoint seperti itu. Lalu bagaimana? 2 itu yang bagaimana? Nah, sehingga pada Anda mungkin masih ingat dulu awal-awal belajar matematika, belajar bilangan, gitu ya. Maka apa yang dilakukan oleh guru Anda? Ya pasti mereka akan menunjukkan pada Anda misalkan ada himpunan, objek himpunan lagi, himpunan yang isinya 2 kursi. Kemudian himpunan yang isinya 2 orang. Ada himpunan yang isinya pohon kelapa ada 2 pohon kelapa. Anggap aja ini pohon kelapa walaupun tidak seperti pohon kelapa. Ya, ini. Kemudian himpunan apa lagi? Oh, mobil. Nah, mobil. Ada 2 mobil. Nah, seperti ini. Kemudian, akhirnya apa? Dengan diberikan ilustrasi-ilustrasi himpunan yang terdiri, sehingga kemudian akan muncul berapa banyaknya. Oh, ini 2. Lalu 2 itu yang bagaimana? 2 itu dilambangkan dengan ini. Seperti ini, lambang bilangan 2. 3 juga demikian. Sehingga dengan demikian, bilangan semua itu abstrak. Ya, jadi konsep abstrak. Hanya saja kemudian begitu kita sudah mengenal konsep dari 2 tadi, maka kemudian kita akan mudah untuk membilang, akan memahami itu. Ya, contohnya aja dulu. Misalkan siswa yang belum begitu paham mengenai arti bilangan gitu ya. Misalkan dapat ujian misalkan, dites. Lalu hasilnya dikasih dapat nilai 4. Bagi mereka yang belum mengenal konsep bilangan dengan baik ya, santai-santai aja itu. Tapi berbeda kalau misalkan anak yang kelasnya sudah lebih tinggi lagi tahu bahwa
Dapat berapa? Dapat 10, senang sekali dia. Dapat 8, dapat 9, senang. Tapi begitu dia dapat 4, dapat 3, sedih. Oh, berarti ini sudah mengenal, sudah konsep abstrak bilangan tadi sudah menjadi konkret di pemikiran mereka, begitu. Sehingga yang konkret itu di pemikiran kita, tapi sebenarnya objeknya masih objek abstrak. Kemudian misalkan kalau objek ini apa, himpunan persegi panjang, ya geometri persegi panjang. Persegi panjang itu yang gimana sih? Persegi panjang itulah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yang keempat sisinya tegak lurus, nah seperti itu. Nah, lalu apa? Itu juga masih konsep abstrak, ya kan? Maka kalau untuk mengajarkan supaya jadi pemikiran yang konkret di kita, maka kemudian guru biasanya menunjukkan ini listnya papan tulis, kemudian kusennya pintu, pinggirannya tegel, ya, ini pinggirannya meja, ya, sehingga akan terekam itu ternyata punya karakter yang sama. Oh, kalau begitu yang namanya persegi panjang itu adalah sebuah bangun datar yang gini. Nah, jadi semuanya objeknya abstrak dalam matematik sehingga diperlukan suatu hal yang ilustrasi-ilustrasi konkret untuk memberikan pendekatannya. Oke, kapasitas himpunan dalam matematika tadi sudah Anda sudah bisa mendefinisikannya. Well defined itu juga sama. Jadi kita terkait dengan karakteristik tadi, ya. Jadi bahwa objek-objek yang ada di dalam himpunan itu harus bisa dibedakan antara mana yang anggota dan mana yang bukan anggota. Oke, ekspresi himpunan saya kira ini sejak SD ini sudah jadi bisa dengan kurung kurawal, bisa dengan pendefinisian, ya, bisa dengan menggunakan mendata elemen-elemennya. Oke, ekspresi tidak masalah. Oke, kumpulan saya kira ini nggak perlu. Terus ini ekspresi himpunan sama. Oh, ini yang saya kira ini sudah diberikan oleh Bu Leoni. Himpunan berpotongan, kemudian himpunan saling lepas, himpunan ekivalen, ya. Kalau misalkan banyak elemennya sama. Kemudian himpunan bagian. Nah, ini kita masuk sini aja. Himpunan bagian. Jadi tadi sudah disebutkan, ya, misalkan A, himpunan bagian B, itu kalau misalkan anggota-anggota di A itu adalah anggota-anggota di B. Ini. Ada juga himpunan yang sejati dan tak sejati. Ya, himpunan sejati itu yang bukan yang proper, bukan yang himpunan itu sendiri, atau himpunan ini yang berisi himpunan kosong. Himpunan kosong itu maaf, ini internet saya terputus, sehingga makanya tadi kok ada yang tidur, ada yang nggak dengar saya, berarti ya ini itu. Baik, mohon maaf, ini tadi ada jaringan internetnya terputus. Sekarang kita sudah kembali lagi, kita masuk lagi ke share screen yang ini.